kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau yang senantiasa menyegarkan jiwa kami hari lepas hari. Dan begitu banyak sarana yang Engkau sediakan bagi kami untuk kami selalu disegarkan oleh Engkau sendiri. Kami berterima kasih juga karena Engkau yang senantiasa membimbing kami menjalani perjalanan iman kami mengikuti Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena di dalam bimbingan-Mu itulah kami boleh mengalami Engkau hari demi hari. Kami berterima kasih karena di dalam bimbingan itu juga kami terus diarahkan untuk mengenal-Mu, mengasihi-Mu, bahkan melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan kami bersyukur karena kesempatan hari ini juga Kau berikan kepada kami untuk kami disegarkan kembali. Bukan hanya melalui firman-Mu yang hidup itu, lebih juga lebih daripada itu juga. Kami akan disegarkan bersama-sama secara rohani dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Putra-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan itu. Karena itu biarlah hati kami, pikiran kami diarahkan kepada-Mu, supaya dengan segenap hati dan pikiran kami mau mendengarkan apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Dan dengan kesediaan hati, dengan kerelaan hati, kami mau menjalaninya itu di dalam kehidupan kami. Karena dengan demikianlah hidup kami akan terus diubahkan seperti yang Engkau kehendaki, untuk semakin menjadi serupa dengan gambaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa yang Maha Murah, kiranya Kau berkenan atas permohonan hati hamba-Mu, dan pakailah itu sebagai alat anugerah-Mu. Sembunyikanlah hamba di balik salib Putra-Mu. Hanya Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan melalui setiap pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia, kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Salah satu salam lalu dari Aletheia adalah salam Aletheia, salam kebenaran di dalam Kristus. Itu adalah salam Aletheia. Jadi SDT Aletheia punya salam, ya. Mungkin ini juga bisa menjadi salam kita, begitu kan ya, salam Aletheia. Jadi saya akan katakan salam Aletheia, Bapak Ibu nyambutnya salam kebenaran di dalam Kristus, gitu ya. Sama-sama ya. Salam Aletheia. Salam kebenaran di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Kalau sudah menemukan, Bapak Ibu silakan memperhatikan. Saya akan membacakannya itu di dalam terjemahan baru yang edisi kedua. Jadi kalau ada perbedaan, ya tidak jauh-jauh amat sebenarnya. Ya, saya akan membacakan dalam terjemahan jilid edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan, ayat 14. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya oleh gereja di sini adalah aku dan seisi rumahku. Satu panggilan beribadah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin adalah mudah bagi setiap kita itu yang lahir dan bertumbuh di dalam keluarga Kristen itu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah. Mudah bukan ya?
Ya, rasanya mudah, tidak terlalu sulit sebenarnya berkata kalau kita lahir dan tumbuh besar di dalam keluarga Kristen, kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah. Namun Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, benarkah kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan? Jika demikian Bapak Ibu Saudara, pertanyaan berikutnya, kalau kita ditanya benarkah kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, maka pertanyaan berikutnya jika demikian, apa sebenarnya arti dari beribadah kepada Tuhan? Apakah beribadah kepada Tuhan itu dipahami hanya ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian itu hadir setiap minggu di tempat ini, datang ya berkumpul bersama di sini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Apakah ibadah itu dipahami seperti itu? Lalu pertanyaan berikutnya, ya, apa yang kemudian dimaksud dengan pernyataan dari Yosua tadi? Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya akan menuntun kita ya untuk memahami pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita memahami topik aku dan seisi rumahku, maka perlu bagi kita sebenarnya untuk memahami sejenak konteks dari pasal 24 di dalam Yosua ini. Pasal 24 di dalam Yosua ini sesungguhnya berkaitan dengan pembaruan atau penegasan perjanjian agar umat Allah itu hidup takut akan Allah dan beribadah kepada Tuhan. Ini konteks dari pasal 24. Jadi berbicara tentang pembaruan perjanjian atau penegasan perjanjian supaya umat Allah itu hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan pembaruan perjanjian atau penegasan perjanjian ini kemudian itu dilakukan itu di salah satu tempat yang disebut Sikem. Di dalam pasal 24 ayat 1 di kanan, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, di situ dikatakan, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel itu di Sikem. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa Sikem? Ada apa dengan Sikem? Sehingga lokasi itu dipilih Yosua untuk mengumpulkan semua umat Allah itu dari berbagai penjuru pada waktu itu untuk berkumpul di Sikem. Ada apa dengan Sikem? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Sikem itu sebenarnya merupakan tempat Abraham pertama kali itu menerima janji dari Tuhan. Setelah apa? Setelah Abraham itu pergi meninggalkan tanah asalnya dari Ur Kasdevit, Mesopotamia, itu dipanggil untuk pergi menuju tanah Kanaan. Dan di Sikem itu Abraham menerima janji dari Tuhan. Itu Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Kejadian 12. Ya, Kejadian 12 ayat 6. Kemudian Sikem juga itu menjadi tempat di mana Yakub itu, ya, garis keturunan kemudian ya dari Abraham itu, Yakub itu kemudian mendirikan mezbah untuk menyembah Tuhan dan memurnikan rumahnya itu dari apa? Dari berbagai macam Allah asing. Dengan cara apa? Dengan menanamnya semua itu di bawah salah satu pohon besar. Bapak Ibu, ketika Yakub itu ya pergi meninggalkannya bersama dengan istrinya juga itu membawa Allah asing itu. Kalau di dalam catatan kitab suci itu kan istri dari Yakub itu kan juga membawa itu kan apa namanya? Terafim gitu ya. Itu adalah Allah sesembahan dari nenek moyangnya. Dan itu dibawa pergi mengikuti Yakub. Dan ketika sampai di Sikem itu, Yakub mendirikan mezbah dan kemudian dia mencoba memurnikan rumahnya kembali dari berbagai macam Allah asing. Dia kumpulkan semua patung-patung dewa-dewa yang disembah oleh nenek moyang itu dan kemudian tanam di salah satu pohon besar, di bawah pohon besar. Itu bisa didapati di dalam Kejadian 35 ayat yang keempat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Sikem itu sebenarnya merupakan tempat ya para patriark, kita sebut para patriark, bapak-bapak orang beriman itu
menerima janji dan mendirikan mezbah. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Menariknya Bapak Ibu Saudara, Yosua mengumpulkan semua umat Allah itu dari seluruh penjuru di tanah Kanaan itu berkumpul di Sikem. Untuk apa? Mengingatkan mereka akan peristiwa lampau di mana nenek moyang mereka itu mendapatkan janji. Dan setelah mendapatkan janji dari Tuhan dan kemudian mereka itu menyembah Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, dengan demikian ketika ikrar janji itu terucap dari mulut bibir mereka, mereka itu sebenarnya sedang diingatkan juga bahwa Abraham dan Yakub, nenek moyang mereka itu juga telah berjanji. Dan mereka terhadap janji yang mereka buat kepada Tuhan itu sekalipun tidak pernah berubah. Artinya apa? Tetap setia untuk menjalani janji itu. Yakni apa? Takut akan Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, namun demikian, apa yang dimaksud sebenarnya dengan beribadah di sini? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam 2 ayat itu ada 7 kali disebut dengan kata beribadah. Kalau bilang 7 kali, berarti persoalan serius yang harus diperhatikan dalam struktur kalimat struktur alfabetikal atau bilangan orang Yahudi. 7 itu adalah kalimat sempurna. Lebih dari 2 saja, 3 saja itu sudah harus kita perhatikan. Tetapi dalam bagian ini ada 7 kali disebut beribadah. Lalu apa maksudnya dengan ibadah di sini? Sebagaimana setelah saya jelaskan sepintas di dalam pasal 24, secara keseluruhan itu kan berkaitan dengan pembaruan perjanjian di hadapan Tuhan. Dan di dalam pembaruan perjanjian tersebut disuarakan kembali tentang apa? Tentang identitas mereka sebagai umat Allah. Mereka juga diingatkan akan tingkah laku perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu yang menyembah berhala di seberang sungai Efrat dan di tanah Mesir. Dan mereka juga diingatkan akan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan untuk menebus dan menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan semua itu sebenarnya dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran baru. Kesadaran baru tentang apa? Tentang siapa diri mereka sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tentang identitas mereka sesungguhnya sebagai umat Allah. Nah, lalu memasuki ayat 14 dan 15 itu, mereka kemudian diajak di dalam satu tekad untuk hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Kembali lagi, beribadah. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, beribadah itu secara literal itu dipahami sebagai melayani. Di dalam Septuaginta, kata beribadah yang dipakai, Septuaginta itu bahasa Ibrani, kitab bahasa Ibrani ditulis dalam bahasa Yunani. Di dalam Septuaginta, kata melayani yang dipakai di dalam perjanjian lama itu diterjemahkan dengan satu kata yang ini pengetahuan bahasa Yunani, latreia. Latreia itu, konteks latreia itu biasanya dipakai di dalam pelayanan di bait Allah, pelayanan di bait suci, latreia. Ya. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, dipakai kata beribadah di sini atau melayani di sini sebenarnya bukan digunakan dalam konteks dalam rumah ibadah. Di sini dipakai justru di dalam konteks kehidupanmu setiap hari. Latreia yang biasa itu adalah pelayanan yang diberikan kepada Allah di dalam konteks rumah Allah, tetapi di sini dibawa di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan demikian sebenarnya yang mau dikejar, yang mau dimaksudkan di sini, bahwa melayani, panggilan untuk melayani Tuhan, panggilan untuk beribadah melayani Tuhan itu bukan hanya terjadi di dalam konteks di rumah Tuhan. Ada banyak orang berpikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa melayani itu hanya terjadi di dalam konteks hari Minggu.
Ketika di sini tadi ada para pelayan-pelayan yang melayani, orang berpikir bahwa melayani Tuhan itu hanya terjadi di dalam konteks hari Minggu. Sementara hari Senin sampai Sabtu tidak melayani Tuhan. Teman saya itu sering bergurau, dan teman saya di malam sering bergurau. Hari Minggu itu udah kita menjadi hamba Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu kita menjadi hamba uang, katanya. Tidak melayani Tuhan. Tetapi benarkah demikian? Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah ada banyak orang Kristen itu mencoba memisahkan antara melayani Tuhan itu dengan kerja. Mencoba memisahkan antara melayani Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Dan karena itu ada banyak juga orang Kristen itu mencoba memisahkan antara yang namanya wilayah sakral dengan wilayah profan. Profan itu sekuler. Memisahkan antara melayani Tuhan juga dengan kehidupan sehari-hari di dalam rumah. Bapak Ibu Saudara, dalam satu buku yang pernah saya baca, di sana dikisahkan, ini kisah nyata. Dikisahkan ada seorang bapak yang dikenal itu sebagai orang yang rajin beribadah dan melayani Tuhan. Di gereja itu beliau dikenal sebagai orang yang sangat ramah dan begitu aktif sekali beribadah dan melayani Tuhan. Satu kali oleh karena terkena penyakit yang serius, bapak itu kemudian meninggal dunia. Di ibadah pemakaman ada begitu banyak jemaat yang datang karena jemaat itu kenal bapak ini adalah orang yang ramah, setia beribadah, setia melayani Tuhan. Jadi mereka datang ke pemakaman untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang berduka, serta memberikan kata-kata penghormatan sebelum peti jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Jadi begitu banyak jemaat yang datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu pemandangan yang menarik di dalam di dalam acara pemakaman itu. Karena ada satu anak muda itu berdiri jauh-jauh dari tempat lokasi pemakaman. Dan anak muda itu adalah anak dari almarhum. Hamba Tuhan yang melayani kemudian melihat hal itu, dia mendekati anak muda itu dan dia bertanya, "Kenapa engkau berdiri jauh-jauh? Bukankah sebentar lagi peti jenazah dari almarhum ayahmu itu akan dimasukkan ke dalam liang lahat dan akan ditutup dan kau tidak akan bisa lagi melihat?" Bapak Ibu Saudara, apa jawab anak muda itu? Anak muda itu kemudian berkata demikian, "Aku benci Bapak." Hamba Tuhan itu tersedak. "Kenapa engkau benci Bapak? Semua yang dikatakan jemaat tentang Bapakku, bagi saya itu omong kosong. Kenapa? Mungkin di gereja dia dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang setia beribadah, orang yang setia melayani. Tetapi di rumah tindakannya 180 derajat berbeda sama sekali. Di rumah dia bisa menjadi begitu kasar, kata-katanya kasar, menyakitkan. Ada hal yang salah saja sedikit dia langsung marah dan tidak jarang kadang dia main tangan. Mamaku sering mengalami perlakuan kasar baik secara verbal maupun fisik. Kalau jemaat itu merasa kehilangan dia, sebaliknya aku justru senang dia tidak ada lagi di rumah, karena dia tidak lagi bisa menyakiti kami. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu perhatikan, seorang yang di gereja dikenal ramah, setia beribadah, setia melayani, tetapi hanya itu terjadi di dalam ruang ibadah. Pulang ke rumah, dia berubah menjadi seorang monster. Hamba Tuhan itu kan mendengar hal itu, tidak bisa berkata satu kata, terdiam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Panggilan untuk melayani itu bukan saja terjadi ketika kita itu ada di dalam rumah Tuhan, melainkan terjadi juga dalam kehidupan setiap hari. Kepala keluarga, orang tua itu menjadi model bagaimana melayani Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bukan saja menjadi model, tetapi mengajak seluruh anggota keluarga itu untuk melayani Tuhan bersama-sama, melayani Tuhan di dalam konteks relasi antara suami dengan istri, di mana suami itu mengasihi istri dan memperlakukan itu sebagai subjek, bukan objek. Entah itu objek kekerasan atau objek-objek yang lainnya. Begitu pula sebagai seorang istri memperlakukan suaminya itu adalah sebagai subjek, bukan objek. Dan di dalam relasi juga antara orang tua dengan anak, di mana orang tua itu dipanggil untuk apa? Mengasihi anak-anak mereka, memperhatikan kebutuhan mereka, bukan saja secara materi, melainkan kebutuhan mental, emosional mereka. Secara khusus juga bicara kebutuhan spiritual mereka. Itu adalah panggilan sebagai orang tua. Secara khusus bicara tentang panggilan kebutuhan, memenuhi kebutuhan spiritual. Peran orang tua, khususnya ayah di situ, adalah memimpin anak-anak mereka untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Itu adalah panggilan. Dan hal ini membawa kita kepada pertanyaan berikutnya. Lalu mengapa dikatakan oleh Yosua itu, aku dan seisi rumahku? Bapak Ibu, terjemahan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu memakai kata awal ini, tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dimulai dengan kami. Kami berarti dia berbicara semua, dan yang berbicara semua. Tetapi terjemahan LAI konsisten dengan terjemahan dengan apa? Teks asli kitab suci. Mulai dengan kata apa? Tetapi aku, baru kemudian menyusul seisi rumah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya di sini? Apa maksudnya di situ ketika berbicara tetapi aku? Nah, aku di awal ini sebenarnya hendak menyingkapkan satu tugas penting sebenarnya yang harus dipikul oleh setiap orang tua, khususnya kepala keluarga. Yakni apa? Menampilkan kehidupan yang melayani Tuhan, menampilkan kehidupan yang menyembah Tuhan dan membawa seluruh anggota keluarga itu untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, jikalau di dalam ayat 14 itu kemudian di situ kita perhatikan itu disejajarkan antara kata takut akan Tuhan dengan beribadah, maka panggilan sebagai sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua adalah untuk hidup takut akan Tuhan, beribadah dalam konteks melayani Tuhan. Dan dalam takut akan Tuhan dan melayani Tuhan di situ kepala keluarga, orang tua dipanggil juga untuk membawa seluruh anggota keluarga itu untuk hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan saja dalam ruang ibadah. Ya. Bapak Ibu, kita manusia itu ya punya kecenderungan itu ketika berhadapan bertemu dengan orang lain, itu kita selalu ingin mencoba menampilkan sisi baik dari diri kita. Itu kecenderungan kita manusia. Jadi orang lain kalau lihat, oh baik sekali gitu kan. Tetapi kita cenderung menutupi sisi buruk dari hidup kita. Yang tahu sisi buruk hidup kita itu siapa? Yang paling tahu selain Tuhan siapa? Pasangan kita, anak-anak kita. Mereka yang paling tahu ya. Mereka paling tahu kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang dimiliki oleh orang tua mereka. Orang tua tahu kebiasaan buruk anak-anak mereka.
Saya punya anak itu, ya, saya punya anak. Kalau diminta sekolahnya itu ya untuk lakukan sesuatu itu cepat ya. Jadi di sekolah itu dia kenal, wah anak ini rajin gitu. Terus sampai kita ngobrol lagi berkelakar sama anak saya sebenarnya, bercanda sama anak saya. Saya bilang gini, Dek, nah kalau di sekolah Miss-nya panggil atau Mister kan misalnya di sekolahnya panggil guru-guru itu Miss dan Mister gitu kan. Miss dan Mister itu minta cepat ya dia. Iyalah Pak. Kok di rumah tuh loh Dek, Papa minta ini baru ngomongnya baru dilakukan itu 2 jam berikutnya, 3 jam berikutnya Dek. Dia bilang Pak, sampai kadang kita nggak tahan gitu, akhirnya kita kerjakan, kita ambil alih gitu ya. Gitu. Boleh deh kalau di sekolah begitu ya, di rumah begitu loh Dek. Langsung diganti. Dia pandang saya gitu. Iyalah Dek, seharusnya begitu. Bapak Ibu, saya pun juga tanpa disadari, saya pun juga kadang ya, pernah itu lebih mencoba menonjolkan sisi baik dalam hidup saya. Sampai pada satu titik saya dibuat sadar bahwa ternyata di dalam diri saya juga pun sebenarnya ada sesuatu yang buruk yang saya tidak ingin orang lain ketahui. Apa yang membuat saya sadar kemudian membuka diri saya apa adanya adalah ketika saya berada di gereja itu, saya ada komunitas sel saya, kelompok tumbuh bersama saya. Di situ saya baru menceritakan saya itu orangnya seperti ini semuanya. Tapi di situ saya bersyukur karena anggota tumbuh bersama saya, ketika mereka mendengar saya bercerita ini, bukannya mereka menuduh saya. Oh, kamu ternyata begini ya, dihakimi enggak. Tapi justru membuka apa? Membuka ruang juga bagi mereka untuk menceritakan ternyata juga mereka punya sisi-sisi buruk yang bergumul selama ini. Dan di situ kita belajar untuk bertumbuh bersama. Beribadah melayani Tuhan bukan hanya terjadi dalam konteks pertemuan di sini, melainkan dalam konteks hidup kita setiap hari. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Dimanapun kaki kita jejakkan, sekali lagi ya, dimanapun kaki kita jejakkan, sesungguhnya di sanalah tempat kudus, tempat di mana kita beribadah, menyembah dan melayani Allah. Bapak Ibu perhatikan ketika Musa itu melihat semak belukar yang terbakar ya. Walaupun tidak terbakar, kelihatannya terbakar kan. Dia mendekati, kemudian ketika mendekati, apa yang terdengar suara? Musa, apa dibilang? Tanggalkanlah kasihmu, karena tanah di mana kau berdiri adalah tempat kudus. Tanah kudus, bahasa Inggrisnya bilang holy ground, tanah yang kudus. Itu sebenarnya menggambarkan dimanapun Bapak Ibu berada, di mana kaki kita jejakkan, di situ adalah tempat kudus di mana kita menyembah Allah, beribadah kepada-Nya dan melayani. Nah, ketika Yosua menyampaikan di hadapan umat Tuhan bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan, Yosua itu sebenarnya sedang menegaskan satu sikap aliansi atau kesetiaannya kepada Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan ia menyatakan bahwa ilah-ilah di luar sana, ilah-ilah lain, Allah-Allah lain di luar sana itu bukanlah Allah, melainkan Tuhanlah Allah. Dalam hal ini sebenarnya sikap iman Yosua itu menunjukkan adalah sikap seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam tradisi Timur Dekat kuno, dalam tradisi Yahudi, merupakan tanggung jawab seorang kepala keluarga itu untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka serta menuntun mereka itu untuk hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan atau melayani Tuhan. Itu tanggung jawab yang suci, panggilan yang kudus bagi setiap orang
yang dipanggil untuk menjadi orang tua, khususnya kepala keluarga. Nah, jika tanggung jawab ini diabaikan, Bapak Ibu Saudara, maka generasi-generasi kemudian yang akan tumbuh itu akan menjadi generasi-generasi yang tidak mengenal Tuhan. Menjadi generasi-generasi yang tidak takut akan Tuhan, menjadi generasi-generasi yang tidak beribadah dan melayani Tuhan di sini. Seperti yang tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Setelah seluruh generasi itu, generasi Yosua dan tua-tua lainnya yang sesama dengan Yosua, dikumpulkan kepada nenek moyang yang artinya mati, sesudah itu muncullah generasi lain katanya. Generasi lain apa? Yang tidak mengenal Tuhan atau tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Karena itu kalau Bapak Ibu pelajari kitab Hakim-Hakim itu kan ya, itu kan siklusnya kan selalu terjadi itu tadi. Melawan Tuhan, menyembah berhala, kemudian apa? Berteriak minta tolong. Berteriak minta tolong, Tuhan tolong. Setelah Tuhan tolong, kembali lagi siklusnya. Beribadah kepada berhala, gitu kan. Berteriak, datang musuh, berteriak minta tolong. Setelah dia berteriak, datang musuh, berteriak minta tolong, Tuhan tolong, kembali lagi siklusnya seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Ketika membaca teks itu saya memahami orang tua, khususnya kepala keluarga, mengalami peran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai kepala keluarga, setiap kita orang tua bertanggung jawab, sekali lagi bertanggung jawab untuk membawa anak-anak kita itu hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, gereja kita ini, itu mungkin saya bisa analogikan atau saya ibaratkan itu seperti Sikem. Di gereja ini Tuhan mengumpulkan umatnya. Perhatikan ya, yang mengumpulkan kita, yang memanggil kita, itu adalah Tuhan. Dia mengumpulkan kita ada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Di Sikem ini, di rumah Tuhan ini, kita itu senantiasa diingatkan akan segala kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkannya kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tadi liturgis membacakan berita anugerah. Itu salah satu wujud dari kebaikan Allah yang tertinggi yang diberikan kepada manusia yang berdosa adalah pengampunan dosa. Setiap kali berita anugerah disuarakan, dikumandangkan, kita itu sebenarnya sedang diingatkan kembali akan kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Bahkan ketika nanti kita makan roti dan minum anggur itu kita sedang ditampilkan secara real, secara nyata, demonstrasi kasih Allah yang begitu besar kepada kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Allah yang tidak kelihatan itu ya, Dia menunjukkan kepada kita demonstrasi kasihnya itu yang begitu besar dengan sesuatu yang kelihatan melalui apa? Anggur atau roti dan anggur yang kita nikmati bersama. Di tempat ini pula kita mengikrarkan janji kita di hadapan Tuhan setiap minggu dalam ibadah. Saya tidak tahu ketika Bapak Ibu tadi diajak untuk berdoa pengakuan dosa. Saya tidak tahu, yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara, ya kan? Ketika kita berdoa kan mungkin bisa saja begini, Tuhan, saya sudah berdosa minggu ini, ampuni saya dan tolong saya untuk hidup mengikuti Engkau. Tolong saya untuk hidup mengikut Engkau. Itu adalah janji kita yang kita buat di hadapan Tuhan. Setiap minggu kita buat janji kita berjanji untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan.
Meskipun sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak selalu menepati janji-janji kita itu. Kalau kita mau akui, kita mau jujur, tidak selalu kita menepati janji-janji itu yang kita pernah ikrarkan setiap minggu di tempat ini. Namun di dalam Yesus Kristus, anugerah Allah itu senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada setiap kita. Dan di situ kembali lagi kita mengikrarkan janji untuk mengikut Tuhan. Lagu tadi yang dinyanyikan setelah setelah petunjuk hidup baru dia. Apa tadi judulnya? Ku mau Yesus gitu ya. Ku mau Yesus, benar ya. Lagu itu saya sering nyanyikan kepada buah-buah di gereja kami, orang senior yang saya anggap saya hormati, ya seorang ibu. Dia selalu senang lagu itu. Saya kadang ajak dia nyanyi lagu gitu ya. Tapi walaupun menarik saya kacau balau gitu kan ya. Jadi saya selalu bilang gitu, loyal Yesus, loyal Yesus, saya mau Yesus. Itu kan sebenarnya apa? Janji kita, tekad kita. Tuhan, aku mau Engkau. Meskipun susah, meskipun berat perjalanan, aku mau Engkau. Tetapi kan kadang kalau kita mau jujur, ketika kita mengalami susah, gimana tuh? Siapa yang dicari? Ayo, siapa yang dicari? Cari Yesus atau cari yang lain dulu? Pasti cari yang lain dulu. Kalau cari Yesus ya puji Tuhan. Nah, di tempat ini pula Bapak Ibu Saudara, 1 tahun 1 kali atau mungkin 2 kali dalam 1 tahun, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, dalam ikatan perjanjian kita dengan Allah itu, kita membawa anak-anak kita untuk dibaptis. Betul ya? Betul kan? Ketika anak-anak kita dibaptis, apa pertanyaan hamba Tuhan, pendetanya, kepada para orang tua? Masih ingat? Ada yang pernah membawa anak mereka dibaptis? Masih ingat pertanyaan apa yang diajukan pendeta kepada anaknya? Apa kepada orang tua? Kenapa Bu? Membawa anak-anak untuk sekolah minggu, ya kan ya? Bersediakah engkau untuk mengajar dia berdoa? Bersediakah engkau untuk mengajar dia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Jawab orang tua waktu itu bagaimana? Ya, saya bersedia dengan segenap hati. Dilakukan Bapak Ibu. Itu janji kita ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Bahkan ketika kita dibaptiskan begitu kan, atau disiji gitu kan, kita ditanya lagi kembali pertanyaan itu. Apakah engkau dengan setia mau beribadah kepada Tuhan di hari ini, membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kita jawab dengan mantap, ya saya bersedia dengan segenap hati. Tapi harus kita jujur akui, tidak selalu kita menepati janji-janji. Di situ menunjukkan itulah diri kita manusia, ketidakmampuan kita untuk dengan dengan setia mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Kasihnya Dia selalu berikan kepada kita. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita beribadah di tempat ini dan melayani Tuhan, mari bersama-sama dengan saya, bersama-sama kita mengingat kembali bahwa panggilan kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga adalah hidup takut akan Allah dan melayani Dia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bukan saja dalam gedung Sikem ini ya, bukan dalam gedung gereja yang saya analogikan itu dengan Sikem ini, melainkan di dalam kehidupan kita setiap hari, di rumah kita, di tempat kerja dan saat kita bekerja, di jalan raya saat kita berkendara. Seorang teman saya itu membahas ya antara antara
doktrin dengan lampu merah. Saya pikir menarik juga. Teman saya membahas begitu, antara doktrin dan lampu merah. Orang berpikir, apa kaitannya doktrin dengan lampu merah? Sederhananya Bapak Ibu Saudara, doktrin yang kita yakini, yang kita percayai, itu seharusnya terwujud dalam